Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asti Apriliana, Dimas Argo Pratama, Malvi Muskila, dan Muhammad Fakir Rahmat. Nah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan mengenai perbedaan individual, yaitu gaya belajar dan berpikir, serta kepribadian. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, saya akan menyebutkan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, yaitu menjelaskan definisi gaya belajar dan berpikir, menjelaskan macam-macam gaya belajar dan berpikir, menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan gaya berpikir, mendefinisikan apa itu kepribadian dan temperamen, dan yang terakhir menjelaskan mengenai macam-macam kepribadian, yaitu model Big Five. Materi yang pertama yaitu gaya belajar dan berpikir. Gaya belajar merupakan perpaduan dari cara seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Sedangkan gaya berpikir merupakan cara seseorang untuk mengatur dan mengolah informasi. Individu yang memiliki gaya berpikir sekuensial konkret dan sekuensial abstrak cenderung menggunakan otak kirinya. Sedangkan individu yang memiliki gaya berpikir acak konkret dan acak abstrak cenderung menggunakan otak kanannya. Menurut Santrok tahun 2014, gaya belajar dan berpikir meliputi impulsif atau reflektif dan mendalam atau permukaan. Yang pertama, gaya impulsif, seperti kecerdasan bertindak cepat dan sering membuat kesalahan. Yang kedua, gaya reflektif, seperti kecerdasan lambat beraksi dan lebih cermat dan tepat. Yang ketiga, gaya mendalam, seperti membangun apa yang dipelajari, memberikan makna untuk mengingat, dan memiliki motivasi untuk belajar. Yang keempat, gaya permukaan, seperti mempelajari sesuatu secara pasif, lebih sering menghafal dan termotivasi belajar karena adanya penghargaan dari luar. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan berpikir. Ada 4 faktor. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik itu meliputi kesehatan, visual, cacat fisik, nutrisi perkembangan peserta didik, terus juga perubahan-perubahan fisik yang mempengaruhi proses pembelajaran dari peserta didik itu. Nah, yang kedua yaitu faktor lingkungan, yang mana faktor lingkungan itu merupakan penyediaan fasilitas yang kondusif untuk belajar. Jadi kayak menyediakan sarana prasarana untuk kita bisa belajar dengan nyaman. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi itu meliputi intelektual, mental, emosional, dan sosial. Dan yang keempat ada faktor kepribadian guru, di mana faktor kepribadian guru ini seorang guru harus memiliki kekuatan untuk memimpin dan menginspirasi muridnya agar bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dengan baik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian dan temperamen. Yang pertama ada kepribadian. Menurut Santrok, kepribadian mengacu pada pemikiran emosi dan perilaku yang khas, yang menjadi ciri bagaimana individu beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah kepribadian yang menentukan bagaimana Anda memberikan respon terhadap berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Biasanya temperamen adalah yang sudah ada dalam diri sejak Anda lahir. Misalnya itu seperti pemarah, penyabar, riang, pemurung, introvert, dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan membahas model Big Five. Nah, model Big Five ini ada 5. Yang pertama ini ada openness to experience. Nah, openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal baru itu memiliki karakteristik antara lain imajinatif, kreatif, intelektual, penasaran, dan juga berpikiran luas. Yang kedua ini ada extraversion. Nah, extraversion atau yang sering kita kenal dengan extrovert memiliki karakteristik yang positif, yaitu senang bergaul, terus juga mudah bersosialisasi, hidup berkelompok, dan tegas. Yang ketiga ada consequentialness, itu seseorang yang memiliki sifat berhati-hati. Nah, ini cenderung memiliki disiplin yang tinggi dan karakteristik seperti dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan berorientasi pada pencapaian. Yang keempat nih ada agreeableness. Nah, sifat ini tuh menggambarkan seseorang yang mudah melakukan kesepakatan. Nah, sifat ini memiliki karakteristik antara lain kooperatif, terus penuh kepercayaan, baik, hangat, berhati yang lembut, dan suka membantu.
Nah, yang terakhir itu ada neuroticism. Itu kepribadian ini itu kemampuan seseorang untuk menahan segala tekanan yang ada. Dan dia itu memiliki karakteristik itu mudah gugup, depresi, tidak percaya diri, dan juga mudah berubah pikiran. Nah teman-teman, segitu dulu ya yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.